Pernah nggak sih kalian kepikiran, buat apa ya kita belajar semua mata pelajaran di sekolah, kalau di dunia nyata masalah yang kita hadapi itu rasanya campur aduk? Nah, hari ini kita akan bahas sebuah pendekatan yang keren banget buat menjembatani itu semua. Praktek lintas bidang. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal ngapain aja? Pertama-tama, kita lihat kenapa belajar di luar buku teks itu penting banget. Terus, kita bedah tuntas apa itu praktik lintas bidang, kita urai 6 langkah jitunya, lihat contoh-contoh proyek yang konkret, dan terakhir kita bahas soal skill-skill penting apa aja yang bisa kita dapetin dari sini. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan gali lebih dalam masalah utama yang coba dipecahkan, yaitu gimana caranya kita bergeser dari sekedar tahu apa yang diajarkan menjadi benar-benar paham mengapa kita perlu mempelajarinya. Coba deh, jujur, pernah nggak sih ngerasa pelajaran matematika itu dunianya sendiri? Sejarah juga di alamnya sendiri, terus pelajaran sains itu kayak nggak ada nyambung-nyambungnya sama pelajaran bahasa. Semuanya kayak berjalan di jalurnya masing-masing, terpisah gitu. Nah, ini dia intinya. Di sekolah kita sering banget belajar dalam kotak-kotak terpisah. Padahal nih, di luar sana, masalah yang kompleks kayak perubahan iklim, macetnya kota, atau bahkan sekedar ngurusin sampah di lingkungan kita, nggak bisa tuh diselesain cuma pakai satu ilmu aja. Dunia itu butuh orang-orang yang bisa lihat gambaran besarnya. Oke, kalau masalahnya adalah keterpisahan, berarti kita butuh jembatan kan? Nah, jembatan inilah yang kita sebut praktek lintas bidang. Yuk, kita kenalan lebih jauh apa sih sebenarnya ini? Gampangnya gini deh, ini tuh cara belajar di mana kita nggak lagi nanya, ini pelajaran apa, tapi kita nanya, masalah apa yang bisa kita beresin. Kita ambil ilmu dari berbagai pelajaran, kita ramu jadi satu, dan kita ciptakan sesuatu yang beneran nyata dan ada gunanya. Dan biar bisa jalan, ada beberapa bahan utama yang wajib ada. Pertama, harus ada masalah nyata yang jadi pemicunya. Kedua, minimal gabungin 2 mata pelajaran. Ketiga, wajib ada sentuhan teknologi. Keempat, dikerjainnya bareng-bareng, kerja tim. Dan yang paling penting, harus ada hasil akhirnya, solusi yang bisa kita lihat atau kita pakai. Oke, konsepnya keren banget ya. Tapi gimana caranya? Tenang, ada cetak birunya kok. Ada 6 langkah sistematis yang bisa kita ikuti buat mengubah ide jadi sebuah aksi yang nyata. Yuk, kita coba jalani prosesnya. Pertama, kita cari dulu masalahnya. Misalnya, sampah plastik numpuk di sekolah. Kedua, kita tentuin ilmunya. Mungkin sains buat paham jenis sampahnya, dan informatika buat bikin sistemnya. Ketiga, kita kumpulin data. Sehari ada berapa banyak sampah sih? Keempat, kita rancang solusinya. Mungkin bikin aplikasi simple buat lacak sampah. Kelima, kita bangun produknya. Dan yang terakhir, jangan lupa, evaluasi dan refleksi. Solusinya efektif nggak? Apa yang bisa lebih baik lagi? Cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana sih wujudnya dalam praktek. Ini nih, bagian di mana kita bisa lihat gimana semua kepingan puzzle itu bisa nyambung jadi satu gambaran yang utuh dan bermanfaat. Contoh pertama kita ini relevan banget deh buat kita di Indonesia. Bikin peta digital bencana banjir buat warga di sekitar kita. Nah, disinilah serunya kolaborasi itu kelihatan. Anak-anak informatika ngebangun platform petanya, teman-teman dari IPS nandain area-area mana aja yang paling rawan, tim sains ngasih data soal penyebab lingkungannya, dan tim matematika ngolah data curah hujan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya? Bukan sekedar nilai di raport, tapi sebuah alat yang beneran berguna buat masyarakat. Dan pendekatannya ini fleksibel banget loh. Bisa juga diterapin buat bikin sistem manajemen waktu, gabungin informatika buat aplikasinya, bimbingan konseling buat strateginya, dan matematika buat ngatur jadwalnya. Atau sistem kelola sampah yang ngegabungin database dari informatika, analisis jenis sampah dari sains, dan pemahaman dampak sosial dari IPS. Keren kan? Terus apa sih gunanya semua ini? Iya, kita bisa bikin produk yang keren. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang kita dapatkan, yaitu keterampilan yang bakal kita bawa seumur hidup. Ini bekal yang penting banget buat masa depan. Ternyata, lewat proses ini, ada 6 kekuatan super yang kita asah tanpa sadar. Ini bukan teori yang bisa dihafal dari buku, tapi kemampuan yang tumbuh dari pengalaman langsung di lapangan. Ini nih, bekal kita yang sebenarnya buat masa depan. Kita jadi belajar mikir kritis buat analisis masalah, belajar kolaborasi sama orang lain, jadi kreatif karena nggak ada jawaban tunggal, dan pastinya jadi lebih bertanggung jawab karena ada target waktu yang jelas. Skill-skill kayak gini yang dicari di dunia kerja manapun. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya ya. Praktek lintas bidang ini mengubah pertanyaan kita dari apa yang saya pelajari menjadi kenapa saya belajar ini dan buat apa. Ini ngasih tujuan dan makna ke setiap pelajaran yang kita ambil. Pada akhirnya, praktik lintas bidang ini lebih dari sekedar metode belajar.
Ini tuh soal mindset untuk jadi seorang pemecah masalah. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Coba deh, lihat sekeliling kalian. Masalah apa yang kalian lihat? Dan pengetahuan apa yang udah kalian punya buat mulai menyelesaikannya?